Glory, glory, haleluya. Glory, glory, haleluya. Selamat pagi dan selamat hari Minggu. Berjumpa kembali dengan saya James Mesak dalam seri program rohani Pahlawan Alkitab. Suatu program rohani yang akan membahas kisah hidup tentang pahlawan-pahlawan iman di dalam Alkitab. Kehidupan pribadi, kehidupan keluarga, perjalanan hidup, karya-karyanya, kenangan-kenangannya yang luar biasa, serta pengalaman-pengalaman pribadi bersama dengan Yesus Tuhan yang akan menjadi teladan buat kita semua. Selamat menikmati dan Tuhan Yesus memberkati. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kita berjumpa kembali dalam program Pahlawan Alkitab. Kita masuk ke seri yang ke-41 di mana kita akan membahas tentang Nabi Mika. Memang ada beberapa nama Mika yang tercatat di dalam Alkitab. Beberapa di antaranya adalah di dalam kitab Hakim-Hakim 17 dan 18 muncullah nama Mika dari Gunung Efraim. Lalu ada juga Mika bin Yimla, seorang nabi Israel yang hidup pada zaman Raja Ahab, tertulis di dalam 1 Raja-Raja 22 dan 2 Tawarikh 18. Lalu dalam 2 Samuel 9 ayat 12 pun disebutkan Mephiboset mempunyai seorang anak laki-laki yang kecil yang bernama Mika. Tetapi hari ini kita akan membahas tentang kehidupan seorang nabi yang bernama Mika, yaitu penulis dari kitab Mika, seorang nabi perjanjian lama yang berasal dari kota kecil bernama Moreshet Gad, di mana Moreshet sendiri adalah suatu wilayah di Yudea, kurang lebih 20 mil ke arah selatan dari Yerusalem, sebuah pertanian yang subur. Nama Mika sendiri merupakan singkatan dari Mika Yehu, yang berarti siapakah yang seperti Yahweh atau siapakah yang seperti Tuhan. Dan memang tidak disebutkan keluarga dari Nabi Mika. Sementara Nabi Mika sendiri diperkirakan hidup sama dengan Amos, Hosea, dan Yesaya. Tahun kelahirannya adalah sekitar 740 sebelum Masehi di Moreshet, dan meninggal sekitar tahun 670 sebelum Masehi juga di kerajaan Yehuda, di mana pelayanan kenabian dari Nabi Mika ini terjadi di dalam masa pemerintahan 3 raja Yehuda, yaitu Yotam, Ahaz, dan Hizkiah. Dan Mika bertindak sebagai utusan Allah dalam rentang waktu 750 sampai 700 sebelum Masehi. Diperkirakan sekitar 55 tahun masa pelayanannya. Dan kitab Mika adalah salah satu kitab di dalam Alkitab Ibrani dan Perjanjian Lama, juga di Alkitab Kristen, yang ditempatkan di urutan ke-6 dalam kumpulan kitab nabi-nabi kecil, di mana Mika adalah satu-satunya kitab dalam Perjanjian Lama yang menyebut Bethlehem sebagai tempat di mana Mesias akan dilahirkan. Di dalam Mika 5 ayat yang pertama, "Tetapi engkau, hai Bethlehem Efrata, hai yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel, yang permulaannya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala." Sekarang kita akan masuk dalam perjalanan hidup dari Nabi Mika, di mana Nabi Mika memulai panggilan kenabiannya seperti yang tertulis dalam Mika 1 ayat 1. Firman Tuhan yang datang kepada Mika orang Moreshet pada zaman Yotam, Ahaz, dan Hizkia, raja-raja Yehuda, yakni berkenaan dengan dilihatnya tentang Samaria dan Yerusalem.
Nabi Mika memiliki hubungan rohani yang dekat dengan Nabi Yesaya, dan diperkirakan Nabi Yesaya ini adalah gurunya. Dan sama seperti pendahulunya, Nabi Amos dan Yesaya yang mengkritisi zamannya dengan tajam dan berani, maka Nabi Mika pun melakukan hal yang sama. Jika Nabi Amos itu banyak menyatakan tentang penyembahan berhala dan kefasikan yang berkembang di Israel dari reruntuhan kerajaan utara, maka Nabi Mika lebih fokus kepada ketidakadilan sosial akibat dari penyembahan berhala dan akibat percampuran atau invasi dari bangsa asing. Nah, di sini kita melihat bahwa Mika juga mengecam para nabi yang memberikan nubuat dengan bayaran. Ya, di dalam Mika ayat 3 ayat 11. Atau yang menyesuaikan isi pesan kenabiannya sesuai dengan kemurahan hati para kliennya. Mika 3 ayat 5. Kredensinya ialah ilham ilahi, dan Mika tetap bergeming dalam membela kebenaran moral. Mika 3 ayat 8. Jadi Mika sadar benar akan panggilannya, dan hal ini diperlihatkan dengan kegigihannya untuk berbicara tentang masalah-masalah pada zamannya dalam kerajaan Israel. Dan kita melihat kondisi di dalam Israel pada waktu itu. Kita akan baca dulu di dalam Mika 3 ayat 8 sampai 11. Firman Tuhan berkata demikian. Tetapi aku ini penuh dengan kekuatan, dengan roh Tuhan, dengan keadilan dan keperkasaan, untuk memberitakan kepada Yakub pelanggarannya dan kepada Israel dosanya. Ayat 9. Baiklah, dengarkan ini, hai para kepala kaum Yakub dan para pemimpin kaum Israel, hai kamu yang muak terhadap keadilan dan yang membengkokkan segala yang lurus. Ayat 10. Hai kamu yang mendirikan Sion dengan darah dan Yerusalem dengan kelaliman. Ayat 11. Para kepalanya memutuskan hukum karena suap, dan para imamnya memberikan pengajaran karena bayaran. Para nabinya menenung karena uang, padahal mereka bersandar kepada Tuhan dengan berkata, bukankah Tuhan ada di tengah-tengah kita? Tidak akan datang malapetaka menimpa kita. Jadi pada saat Nabi Mika hidup, ternyata kondisi di Israel sudah luar biasa parah. Ketidakadilan sosial terjadi. Bahkan kepala-kepala pemimpinnya memutuskan hukum karena suap. Imamnya memberikan pengajaran karena bayaran. Nabi-nabinya menenung karena uang. Sehingga keadaan inilah yang disampaikan oleh Nabi Mika untuk mereka berubah dan bertobat. Juga Nabi Mika menyampaikan pesan tentang keruntuhan Yerusalem yang terdapat dalam Mika 3 ayat 12. Sebab itu, oleh karena kamu, maka Sion akan dibajak seperti ladang, dan Yerusalem akan menjadi timbunan puing, dan gunung Bait Suci akan menjadi bukit yang berhutan. Yang juga ayat ini dikutip di dalam kitab Yeremia, ketika tua-tua negeri Yehuda membela Nabi Yeremia di depan kumpulan rakyat, yang tertulis dalam Yeremia 26 ayat 18. Mika, orang Moresyet itu, telah bernubuat pada zaman Hizkia, Raja Yehuda. Dia telah berkata kepada segenap bangsa Yehuda, beginilah firman Tuhan semesta alam. Sion akan dibajak seperti ladang, dan Yerusalem akan menjadi timbunan puing, dan gunung Bait Suci akan menjadi bukit yang berhutan. Nah, kita melihat Nabi Mika menulis kitab Mika ini, dan secara garis besar kitab Mika ini terdiri dari 3 bagian utama. Yang pertama, di dalam pasal 1 sampai pasal 3 mencatat celaan Tuhan atas dosa-dosa Israel dan Yehuda, di mana para pemimpin yang korup dan malapetaka yang akan datang atas bangsa ini dan ibu kota mereka, mengingatkan bahwa hukuman Allah akan datang karena dosa-dosa mereka. Lalu yang kedua, dalam pasal 4 sampai dengan 5, menawarkan harapan dan hiburan bagi kaum sisa berhubungan dengan hari-hari yang akan datang ketika rumah Allah akan didirikan dalam damai dan kebenaran. Sedangkan penyembahan berhala dan penindasan akan disingkirkan dari negeri itu. Jadi kerajaan damai akan berpusat di Bukit Sion, semua orang akan menyembahnya. Juru selamat akan datang dari Yerusalem, dan sisa-sisa bangsa Israel akan menjadi berkat di tengah bangsa-bangsa yang menguasai mereka. Lalu di dalam pasal 6 sampai dengan pasal 7 menguraikan bagaimana
keluhan Allah terhadap umatnya dalam bahasa sebuah sidang pengadilan besar, di mana Allah mengajukan gugatan terhadap bangsa Israel ini dan diikuti dengan pengakuan salah dari bangsa Israel, lalu doa dan janji nubuat. Jadi di dalam pasal 7, khususnya dalam ayat 7-20 menawarkan harapan bahwa Sion akan dipulihkan. Dan di akhir kitab Mika, Nabi Mika menutup dengan permainan kata dari arti namanya sendiri. Dalam Mika 7 ayat 18, siapakah Allah yang seperti engkau? Saya bacakan dalam Mika 7 ayat 18. Siapakah Allah seperti engkau yang mengampuni dosa dan yang memaafkan pelanggaran dari sisa-sisa miliknya sendiri, yang tidak bertahan dalam murkanya untuk seterusnya, melainkan berkenan kepada kasih setia? Jawabannya ada di dalam Mika 7 ayat 19 dan 20. Mika 7 ayat 19. Biarlah ia kembali menyayangi kita, menghapuskan kesalahan-kesalahan kita dan melemparkan segala dosa kita ke dalam tubir-tubir laut. Ayat 20. Kiranya engkau menunjukkan kasih setiamu kepada Yakub dan kasih setiamu kepada Abraham, seperti yang telah kau janjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang kami sejak zaman purbakala. Di sini kita melihat bahwa Mika menyadari bahwa Allah adalah Allah yang penuh dengan kasih. Dan bagi seorang nabi Tuhan yang benar-benar diutus di dalam perjanjian lama, maka kita akan melihat bagaimana nubuatan dari seorang nabi itu akan digenapi. Demikian juga kita akan melihat nubuatan dari Nabi Mika yang digenapi di dalam perjanjian baru. Di dalam Mika 5 ayat 2-3. Tetapi engkau, hai Betlehem Efrata, hai yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel, yang permulaannya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala. Sebab itu ia akan membiarkan mereka sampai waktu perempuan yang akan melahirkan telah melahirkan, lalu selebihnya dari saudara-saudaranya akan kembali kepada Israel. Dan penggenapannya adalah seperti yang kita tahu bahwa Yesus lahir di Bethlehem, di Yudea, dalam Matius 2 ayat 1 dan Lukas 2 ayat 4. Lalu anak-anak lain atau saudara-saudara selebihnya akan dibunuh di dalam Matius 2 ayat 16. Lalu nubuat yang kedua di dalam Mika 4 ayat 8. Dan engkau, hai menara kawanan domba, dalam bahasa Ibrani adalah Migdal Eder, bahasa Inggrisnya adalah Tower of the Flock. Hai putri Sion, kepadamu akan datang dan akan kembali pemerintahan yang dahulu, kerajaan atas putri Yerusalem. Dan penggenapannya bahwa Yesus lahir di suatu kandang domba di Bethlehem, di dalam Lukas 2 ayat 7 dan 12. Dan ada yang berpendapat bahwa tempatnya adalah di menara kawanan domba atau Migdal Eder. Nah, di sini kita melihat kisah dari Nabi Mika. Lalu apa yang menjadi keteladanan dari Nabi Mika buat kita semua? Hal yang paling luar biasa dari kehidupan Nabi Mika ini adalah bahwa dia sangat menekankan tentang keadilan, kebenaran, dan moralitas yang benar sebagai watak atau karakter dari Tuhan Yesus sendiri. Sehingga sebagai umat Tuhan, maka sudah sepatutnya lah bangsa Israel melakukan keadilan, kebenaran, dan memiliki moralitas yang benar. Dan sebagai umat Tuhan, bangsa Israel seharusnya beribadah kepada Tuhan dan tidak dipengaruhi oleh penyembahan berhala yang dilakukan oleh orang Kanaan. Demikian juga dengan kehidupan kita saat ini. Sudah sepatutnya dan seharusnya bagi anak-anak Tuhan yang mengasihi Tuhan hidup dalam keadilan, kebenaran, dan memiliki moralitas yang benar sesuai dengan karakter Kristus, di mana kita juga tidak boleh terpengaruh oleh kondisi dan situasi dunia saat ini, apalagi sampai kita terpengaruh dan hidup di dalamnya sehingga iman kita semakin menjauh dari Tuhan. Tapi kita meneladani Nabi Mika yang benar-benar terus menasehati umatnya, menuturkan kembali segala kebaikan Allah dalam kehidupan bangsa Israel, dan terus menuntut supaya bangsa Israel berbalik dari segala dosa dan kesalahannya, hidup dalam keadilan, belas kasihan, dan kerendahan hati. Lalu kita baca di dalam Mika 6 ayat 8, firman Tuhan berkata, hai manusia, telah diberitahukan kepadamu apa yang baik, dan apakah yang dituntut Tuhan daripadamu,
selain berlaku adil, mencintai kesetiaan, dan hidup dengan rendah hati di hadapan Allahmu. Itulah keteladanan yang ditunjukkan oleh Nabi Mika dan juga sekaligus tuntutan dari Allah terhadap hidup kita untuk kita berlaku adil, mencintai kesetiaan, hidup dalam rendah hati di hadapan Tuhan Allah kita. Dan pagi ini kita akan sepakat sama-sama berkata bahwa Mika adalah pahlawan Alkitab. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Amin.